Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum melaksanakan pertemuan acara pagi hari ini, salah satu mimpi beberapa Bismillahirrahmanirrahim. Saya absen dulu ya. Ahmad Alfa Asyifa Binatu Aini hadir. Fatihatul Muhanifah Kata Jesa Akibatul Aulia Irfan Sigit Usman Citra Hanifah Maratus Safiratul Jannah Muhammad Arif Yahya. Baik, hadir semua ya, tidak ada yang absen. Sebelum melanjutkan materi pada pagi hari ini, Bapak akan mengulang pertemuan yang minggu lalu, yaitu tentang toleransi dalam Islam, analisis Quran surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Di garis besarnya surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6, di situ sudah dijelaskan untukmu agamamu dan agamamu. Itu adalah salah satu ajakan Kafir Quraisy yaitu asbabul analisis Quran surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 di pertemuan minggu yang lalu. Di situ di garis besar dijelaskan untukmu agamamu dan untukku agamamu. Jadi kaitannya dengan toleransi Islam itu bukan mencampur adukan agamanya, atau tidak boleh keyakinan kita mencampur adukan, tetapi kita bersosial bareng-bareng atau bersama-sama dengan pemeluk agama lain itu boleh. Berarti di sini diterangkan tidak memaksakan agama, agama kita kepada orang lain. Masalah hidayah itu terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang mendapatkan hidayah atau belum. Jadi kita tidak boleh memaksakan agama kita kepada agama orang lain. Biarkan di situ hidayah Allah yang akan memberikan seseorang masuk kepada agama Islam. Baik, di sini apakah kalian sudah pernah mempunyai pengalaman berteman dengan teman yang mempunyai agama lain? Baik, jika pernah, bagaimana langkah-langkahnya, bagaimana cara kalian menghormati teman tersebut? Bagus, jawabannya kita berikan tepuk tangan. Baik, seperti pada kesempatan minggu yang lalu, ada yang menyebutkan contoh implementasi tentang toleransi beragama dalam era digitalisasi. Salah satu contohnya misalnya ada orang memposting ujaran kebencian di media sosial, baik itu Facebook, TikTok, YouTube dan yang lainnya. Kemudian juga mungkin ada contoh membuat berita hoax atau bohong yang belum benar kejadiannya, jadi hanya berita bohong disebarluaskan. Kemudian juga ada di media sosial itu menjelaskan atau ada yang memposting
memposting tentang fitnah seseorang. Contoh yang sedang akhir-akhir ini misalnya contoh kayak kasus ijazah palsu, kemudian kasus-kasus yang lainnya. Itu kan belum jelas keaslian datanya. Jadi kita jangan menyebarluaskan di media sosial kalau berita tersebut belum fit, belum valid tentang kebenaran berita tersebut. Alangkah baiknya ketika kita mendapatkan postingan atau akun tersebut, kita harus berhati-hati memberikan introspeksi diri kepada diri kita sendiri, jangan sampai untuk menyebarkan kembali berita yang tidak jelas dan memberitahukan teman. Jangan menyebarkan atau juga jangan menghujat seseorang yang memposting berita hoax. Nah, itu contoh implementasi toleransi beragama. Kita harus menghormati. Biarkanlah nanti ketika ada seseorang yang melanggar kayak undang-undang negara Republik Indonesia tentang undang-undang ITE, itu tentang ujaran kebencian ataupun dalam agama di sini, itu nanti kita serahkan kepada yang berwenang. Misalnya tentang ujaran kebencian kemudian memposting di media sosial itu bisa melanggar undang-undang informasi elektronik atau ITE. Maka dari itu kita sebagai umat beragama Islam, kita harus melakukan toleransi agama kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa mencampur adukan akidah kita sebagai umat Islam. Kita hanya menghormati agama lain atau menghormati makhluk lain. Kita sesama makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, analisis toleransi agama yang selanjutnya yaitu Quran surah Yunus ayat 40 sampai 41. Ada yang bisa membacakan? Silakan. Mas Ahmad Alfa, silakan dibacakan. Baik, terima kasih. Di situ dijelaskan wa minhum man yu'minu ma lam yu'minu bi. Nah, di sini ya ada dua golongan yang iman kepada Nabi, kepada Allah, dan juga ada golongan lain itu tidak iman walau alam muslimin. Jadi orang yang tidak beragama, orang yang tidak berkeyakinan bahwa Allah itu adalah Tuhan yang Esa, tidak beriman kepada Allah, nantinya dia akan membuat kerusakan, baik kerusakan untuk dirinya sendiri ataupun kaumnya. Di sini dijelaskan surat Yunus 40 sampai 41. Antara hidayah ataupun kekufuran seseorang itu tidak ada yang bisa menjamin, hanya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seperti tadi sudah saya jelaskan, ada hubungannya tentang agama kita, agama Islam. Itu Islam tidak ada istilah memaksakan agama kepada orang lain. La ikraha fiddin. Jadi tidak ada paksaan. Apabila mereka memang mau masuk Islam dengan hati nuraninya tanpa ada paksaan dari siapapun, maka silakan masuk Islam. Tapi sebaliknya, jika seseorang masih ragu untuk masuk Islam, kita jangan sampai memberikan ataupun memberi paksakan seolah-olah kita mengajak pada dia bercerita yang baik-baik. Ayo
kamu masuk Islam nanti kamu jaminannya surga ataupun nanti begini itu tidak boleh. Serahkan hidayah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mengatur kepada makhluknya. Yang penting kita tidak boleh mencela atau menghina seseorang yang belum masuk Islam pada kita. Contohnya pada saat sahabat Bilal memandangkan di atas Ka'bah memandangkan azan. Sahabat Bilal itu warna hitam, warna kulitnya hitam, tapi suaranya bagus, tapi diterima. Nah, di situ dijelaskan ada yang tidak setuju dan ada yang setuju. Itu salah satu contoh toleransi dalam Islam, menghormati sesama orang Islam tanpa membedakan warna kulit dan suku, agama dan lain-lain. Itu adalah surah Al-Hujurat ayat 13 atau 10 sampai 13. Nah, yang kita tekankan di sini adalah di ayat 13-nya. Di ayat 13 di situ diterangkan Allah berkata, berfirman, ya ayyuhannas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsha wa ja'alna syu'uban wa qabaila lita'arafu in akramakum indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Di situ dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan makhluk atau manusia yang ada di bumi ini itu berupa syu'uban wa qabaila, berbangsa-bangsa dan bersuku. Salah satu contoh bangsa Asia seperti kita, bangsa Asia, kemudian juga ada bangsa Afrika, kemudian juga ada bangsa Timur Tengah, bangsa Eropa dan sebagainya. Kemudian suku di Indonesia saja sudah beberapa suku, beberapa ribuan suku, apalagi di Timur Tengah atau di seluruh dunia, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Kemudian ayat yang selanjutnya, kita tidak diperkenankan untuk berselisih, tapi kita diciptakan berbeda pendapat ataupun berbeda-beda suku bangsa itu untuk saling mengenal antara budaya satu dengan budaya lain tanpa mencampur-campurkan tauhid atau akidah kita masing-masing. Agama kita yaitu agama Islam tanpa menjelaskan agama lain. Rahmatan lil alamin, Islam adalah rahmat bagi seluruh alam. Jadi sampai sini ada yang masih bingung ataupun juga ada yang mau ditanyakan, silakan. Baik, silakan pertanyaannya. Baik, ada yang mau menjawab pertanyaan dari Abu Bakar Alias? Kalau tidak ada, saya teruskan. Nah, di situ jelas ya. Pertama tadi seperti minggu yang lalu surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Kemudian surat Yunus ayat 40 sampai 41. Kemudian yang terakhir yaitu analisis tentang Quran surah Al-Hujurat ayat 10 sampai 13. Baik, sampai di sini masih semangat teman-teman semua. Baik, sudah semangat kita untuk toleransi. Saya kasih contoh dulu ya. Aku begini, kamu begitu, kita berbeda,
biasa bersama cintai keberagaman. Oke ya, kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk toleransi. Aku begini, kamu begitu, kita berbeda, itu biasa, bersama cintai keberagaman. Baik, selanjutnya Bapak sudah menyiapkan soal ulangan di grup kelas masing-masing. Silakan bisa dibuka soalnya, di situ sudah terang pilihan ganda. Bapak kasih waktu 15 menit. Silakan cek grup WA kelas masing-masing. Di situ sudah ada. Silakan menulis nama, kemudian kelasnya. Sudah terlihat hasil dari asesmen pagi hari ini. Ada yang terus semua nilainya 100, yang paling rendah itu ada yang nilainya 50, dan ada juga yang nilai 60. Baik, di sini sebagian besar sudah mencapai KKN, hanya beberapa yang belum mencapai KKN ya. Mas Erik dan Mas Fauzi ya, silakan dipelajari. Yang lebih giat lagi untuk yang lainnya, silakan bisa ditingkatkan dan pertahankan pemahamannya tentang materi pagi hari ini tentang toleransi beragama. Kita bahas soalnya satu persatu. Untuk nomor 1, Kompres menawarkan kompromi ibadah kepada Nabi Muhammad SAW. Jika dilihat dari asbabun nuzul, sikap Nabi adalah, jawaban yang betul adalah B, menolak dengan tetap menjaga hubungan baik tanpa mencampur akidah dengan orang lain yang tidak sependapat. Di sini ada betul ya, betul. Kemudian yang kedua, seorang siswa diminta mengikuti ritual agama lain demi menjaga pertemanan. Jika tidak ikut ritual, dianggap bukan teman, malah dianggap jadi musuh. Misalnya berdasarkan Quran surat Al-Kafirun, sikap yang tepat adalah, jawabannya adalah B, menolak dengan sopan dan tetap menghargai ajakan teman untuk melakukan ritual agama lain. Menolak tapi tidak secara kasar, tapi dengan secara halus tanpa melukai perasaan teman tersebut, agar pertemanan kita tetap terjalin selamanya, seabadi-abadinya. Kemudian yang ketiga yaitu kandungan Quran surat Al-Kafirun mengajarkan batas toleransi dalam beragama. Pernyataan yang paling tepat adalah, jawabannya adalah C, toleransi berlaku dalam sosial, bukan dalam akidah dan ibadah. Jadi untuk toleransi itu tidak berlaku mencampur adukan antara akidah dan ibadah ya. Hanya untuk dalam sosial, kemasyarakatan, muamalah masyarakat. Misalnya kerja bakti itu boleh, walaupun ada agama lain itu boleh, tapi mencampur adukan kegiatan agamanya yang tidak boleh atau akidahnya. Kemudian selanjutnya nomor 4 ya, jika dikaitkan dengan kehidupan modern, pesan surat Al-Kafirun relevan untuk menghadapi B, jawabannya yang betul adalah
keyakinan ya, hampir sama dengan yang tadi ya. Boleh mencampurkan antara keyakinan atau akidah seseorang. Kemudian nomor 5, analisis terhadap lafal la ta'budu ma ta'budun menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW B. menegaskan penolakan terhadap penyembahan selain Allah. Jadi Nabi Muhammad mempunyai prinsip menegaskan menolak menyembah selain Allah. Baik, nomor yang terakhir, nomor 20, dari pemahaman ayat 13 dapat disimpulkan bahwa konsep toleransi dalam Islam adalah menghormati perbedaan dalam urusan sosial kemanusiaan, tetapi tetap tegas dalam akidah atau tidak mencampur adukan akidah. Demikian untuk pembahasan asesmen pagi hari ini. Saya tekankan lagi untuk surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 tadi menyinggung atau intinya adalah itu untukmu agamamu itu tidak memaksakan akidah seseorang kepada seseorang yang lain atau kepada orang lain. Seperti di dalam soal boleh melakukan amalan sosial duniawi, tapi untuk akidahnya itu tidak boleh dicampur. Kemudian inti dari analisis Quran surat Yunus ayat 40 dan sampai 41 adalah antara hidayah seseorang atau ukuran seseorang itu tergantung kepada seseorang tersebut mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh memaksa ataupun kita mencampur-adukan agama kita kepada agama orang lain. Kita harus berakhlak mulia walaupun kita berbeda-beda bangsa dan berbeda-beda suku, agama, ras, dan golongan. Kita tetap menjunjung tinggi kerukunan umat beragama, yaitu toleransi beragama dalam agama. Baik, sampai sini masih semangat kita untuk toleransi lagi. Untuk toleransi aku begini, kamu begitu, kita berbeda, itu biasa bersama cintai keberagaman. Baik, selanjutnya orang akan memberikan tugas kepada kalian semua, yaitu menyusun skenario konten digital atau video pendek, boleh berupa poster. Temanya tentang toleransi, silahkan minggu depan dikumpulkan di grup WhatsApp kelas. Saya ulang lagi, membuat atau menyusun skenario konten digital, boleh berupa video pendek ataupun berupa poster bertema tentang toleransi, di-upload di WhatsApp grup kelas. Saya tunggu sampai minggu depan. Sampai sini sudah jelas semuanya ya. Baik, semoga pertemuan pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Silakan Mas Baita untuk memimpin doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim.
Baik, cukup sekian dari saya.